Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saya Asrina dari SD 002 Muhammadiyah Kabupaten Nunukan. Saya Rusia dari SMA Negeri 1 Sebatik Tengah. Saya Adiatman dari SMA Negeri 1 Sebatik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini Ibu Rusia mau coaching ya sama Pak Adit. Iya, insya Allah. Ini Bu, sebelum Ibu melakukan coach bersama nanti, ada yang ingin saya sampaikan bahwa ada rubrik penilaian Bu tentang coach, yang mana rubrik penilaiannya itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta, terus bagaimana Ibu memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan ketiga adalah jangan lupa juga yang ketiga Ibu Ibu itu harus mengingat jangan lupa dengan tiga prinsip coaching, yaitu salah satunya kemesraan, proses kreatif, dan kompetensi. Baik Ibu Rosia, sebelum kita Ibu coaching, saya akan mempertanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu capai pada coaching hari ini. Kompetensi yang ingin dikembangkan Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi yang Ibu tadi sebutkan, kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu observasi pada hari ini? Yang kompetensi yang spesifik ingin saya observasi, ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, ini yang terakhir Bu ya. Indikator capaian yang mana yang ingin dicapai pada proses coaching pada hari ini Bu, dari kompetensi yang ingin dikembangkan? Indikator yang akan saya kembangkan atau yang saya inginkan pada coaching kali ini yaitu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi atau mendapatkan langkah-langkah dari penyelesaian masalahnya. Baik Ibu, sudah sampai itu aja Bu. Nanti Ibu Rusia bisa melanjutkan coachingnya, dan setelah coaching nanti kita bertemu lagi Ibu ya. Mungkin demikian Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya nih Pak Adit? Alhamdulillah sehat Bu. Saya dengar nih ada sesuatu yang ingin Pak Adit sampaikan kepada saya. Iya Bu, kemarin saya ada beberapa yang membuat saya kepikiran Bu. Kebetulan saya punya anak wali yang selalu membuli temannya Bu, gitu. Jadi saya kepikiran seperti itu Bu. Oh iya, jadi masalahnya itu adalah pembulian di antara siswa gitu Pak Adit ya? Iya betul sekali Bu. Oh iya. Nah, kalau begitu apa yang ingin Pak Adit capai pada perbincangan kita kali ini? Saya ingin bagaimana bisa menemukan ide-ide baru Bu, terkait dengan bagaimana saya nanti menangani kasus perundungan yang sering terjadi di dalam kelas saya, khususnya anak wali saya Bu. Jadi baiklah Pak Adit, kita akan mencari solusi tentang bagaimana mengatasi perundungan yang terjadi di dalam kelasnya Pak Adit ya, di anak walinya Pak Adit. Perundungan seperti apa yang sudah terjadi itu Pak Adit di antara siswa? Sejauh ini Bu, saya sudah mengidentifikasi beberapa perundungan yang sering terjadi, yaitu ada perundungan verbal,
ada perundungan fisik, kemudian juga ada cyberbullying atau perundungan media sosial, dan ada juga perundungan sosial Bu, yang sering terjadi dalam kelas. Kalau perundungan verbal itu yang kayak seperti apa tuh yang terjadi antara dengan kata-kata yang seperti apa sih? Ya kemarin anak wali saya itu sering mengejek teman-temannya, sehingga si korban itu merasa tidak menerima sehingga menangis, dan itulah yang menjadi sumber permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu, karena anak tersebut si korban itu tidak mau lagi mau sekolah karena malu seperti itu Bu. Oh, berarti mereka sampai secara psikologis mereka diserang ya, jadi mereka merasa sudah tidak mau masuk sekolah gara-gara sering dibully atau dirundung sama temannya. Nah, kalau secara fisik juga sama seperti itu Pak Adi. Apakah ada juga perundungan fisik dan separah apa itu? Ya betul Bu, awalnya hanya untuk saling mengejek Bu, setelah itu beralih ke kasus perkelahian seperti itu, karena mungkin si korban tidak menerima, sehingga antara si korban dan si pelaku akhirnya baku tonjok, ya, sehingga terjadilah kontak fisik yang memang eh, yang tadinya masalah kecil akhirnya menjadi masalah besar seperti itu Bu. Berarti ini sudah jadi masalah besar gitu Pak Adi? Iya betul Bu. Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak sekolah ini untuk mengatasi masalah perundungan ini? Sejauh ini Bu, saya sebagai wali kelas saya sudah memperkuat dengan membuat kesepakatan kelas, kemudian saya juga berkolaborasi dengan guru BK terkait dengan bagaimana karakter anak wali saya, kemudian juga saya berkoordinasi dengan Satgas anti perundungan yang telah terbentuk di sekolah kami Bu. Oh, berarti Pak Adit sudah melakukan kesepakatan kelas, sudah dengan guru BK dan sudah juga dengan Satgas gitu ya, tapi perundungan ini masih tetap berlanjut. Iya betul. Kira-kira hambatan atau masalahnya ada di mana tuh Pak Adit? Mungkin hambatannya karena kurangnya koordinasi antara wali kelas yang satu dengan wali kelas yang lain, terus kemudian juga ada beberapa yang memang ada hambatan yang muncul dari diri anak yang memiliki hobi untuk mengejek seperti itu, meskipun kita sudah mengingatkan bahwa itu sebuah tindakan yang tidak bagus, tapi masih saja dilakukan, dan itu hambatan bagi kami adalah bagaimana menyadarkan mereka supaya betul-betul sadar bahwa tindakan ini adalah perundungan dan berdampak bagi si korban. Iya, jadi ada memang beberapa anak yang sudah kebiasaan gitu Iya, ya, senang betul. mengejek teman-temannya. Nah, dan kalau dari Pak Adit sendiri, kira-kira untuk mengatasi masalah ini, Pak Adit berada pada level berapa kira-kira? Sejauh ini masih berada di level 5 Bu. Oh, level 5, berarti masih harus kerja keras gitu Iya, ya. betul. Nah, dari tadi segala permasalahan yang Pak Adit sudah sampaikan itu, untuk mengatasi itu mungkin Pak Adit sudah punya rencana kira-kira bagaimana strateginya supaya pembulian di antara siswa ini tidak terjadi lagi. Sejauh ini saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian juga saya berkoordinasi dengan guru BK, dan juga saya berkoordinasi dengan para wali kelas, serta berkoordinasi dengan Satgas anti perundungan. Kemudian saya juga sering memperlihatkan video YouTube tentang dampak bullying. Kemudian saya juga menempelkan stiker-stiker dampak bullying terhadap si korban, dan juga saya langsung mensosialisasikan betul-betul bullying kepada murid-murid saya Bu, seperti itu Bu. Jadi sudah akan berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu ya. Bagaimana sih tanggapan kepala sekolah? Apakah sudah pernah koordinasi sebelumnya? Iya sudah Bu. Alhamdulillah tanggapan beliau sangat bagus, dan beliaunya mengusulkan supaya ada aksi nyata yang harus saya lakukan, yaitu mungkin nanti kita membagi-bagikan pin atau gantungan kunci yang berisi tentang ajakan
stop perundungan seperti itu Bu. Oh, berarti itu strategi dari kepala sekolah ya. Ya, Nah, kalau menurut Pak Adit sendiri mana yang paling prioritas nih yang akan dilakukan untuk mengatasi perundungan ini? Kalau saya sebenarnya saya ingin sekali Bu untuk membuat gantungan kunci, ajakan untuk tentang stop perundungan. Selain itu juga sosialisasi dampak perundungan melalui media sosial. Jadi masing-masing akun murid bisa membuatkan stiker atau flyer di akun medianya, kemudian men-share ke teman-temannya tentang bahaya bully seperti itu. Oh iya, bagus sekali sudah tuh Pak Adit, bahwa kalau misalkan kita ini membagikan gantungan kunci, mungkin mereka bisa setiap kali melihat itu mereka akan sadar gitu, Ya. seperti itu ya. Kemudian media sosial, iya media sosial juga bagus, dimana hampir semua anak-anak menggunakan media sosial. Nah, kalau begitu kira-kira kapan Pak Adit akan memulai melakukan itu? Rencananya minggu depan Bu, hari Senin. Mulai hari Senin ya, bagus. Kalau maksud dekat itu Pak Adit ya. Siapa kira-kira yang bisa bantu Pak Adit untuk melakukannya? Oke, saya mungkin akan berkoordinasi dengan Satgas anti perundungan dan juga agen perubahan ya, agen perubahan yang telah dibentuk oleh Satgas anti perundungan, di mana duta atau siswa tersebut yang kami angkat sebagai agen perubahan itu adalah siswa sendiri yang nanti membantu kami untuk melaksanakan aksi nyata ini seperti itu. Oh iya, menarik sekali Pak Adit ya. Kalau begitu kira-kira berapa kali dilakukan itu komitmennya Pak Adit nanti itu? Apakah itu terjadwal, dilakukan secara berkala atau bagaimana? Untuk ini kami akan melakukan 1 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Jumat, karena memang di hari Jumat itu ada waktu kosong. Jadi di situ nanti kami akan mengevaluasi, mendata siapa-siapa yang sering menjadi korban, terus siapa-siapa yang menjadi pelaku gitu, dengan berkoordinasi dengan guru BK, Satgas, dan juga berkoordinasi dengan agen perubahan yang telah kami pilih. Iya, menarik sekali saya kira Pak Adit ya. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik nanti. Amin. Nah, kalau begitu bagaimana perasaannya sekarang Pak Adit nih setelah kita berbincang-bincang? Apa yang Pak Adit katakan? Oke, alhamdulillah saya merasa lega Bu, karena saya bisa menuangkan ide-ide saya yang tadinya saya tidak percaya diri, sehingga akhirnya saya yakin bahwa ide-ide tersebut saya bisa aplikasikan ke sekolah gitu Bu. Iya, alhamdulillah kalau begitu Pak ya, berarti Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Mungkin kita akan ketemu lagi setelah sekitar 2 minggu dari sekarang Pak ya, setelah Bapak praktekkan kita akan mengevaluasi melihat seperti apa perkembangannya. Siap Bu. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Sama-sama Bu. Ya. Tetap semangat. Baik, Bu. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi perundungan di antara Amin. siswa-siswa. Baiklah Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Rusia pelaksanaan coachnya tadi? Alhamdulillah, ya perasaannya lega sih karena mudah-mudahan itu berjalan dengan baik. Baik, tadi setelah melakukan coaching apa dari yang Ibu lakukan? Pada saat coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan kepada coaching tentang tujuan dari coaching itu. Kemudian saya sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan tentang rencana aksi dari coaching dan juga komitmen atau tanggung jawabnya terhadap rencana aksi yang telah dia buat. Iya sih Bu, saya tadi juga sudah melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dari coaching.
itu sudah saya lihat itu sudah sangat bagus, dan saya melihat juga coach ini bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Dan yang saya lihat juga akhirnya apa yang ibu berikan, pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan, dia si coach ini bisa menemukan itu. Dan saya melihat juga dari ibu memberikan pertanyaan perencanaannya, dia juga sudah ada reaksi, bagaimana reaksinya si coach dalam menanggapi pertanyaan dari ibu. Akhirnya tumbuhlah dengan dia akan merencanakan aksi untuk selanjutnya dari permasalahan yang dia dapatkan. Baik ibu, setelah melakukan coaching kali ini, kompetensi apa lagi yang akan ibu kembangkan? Setelah ini saya masih ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga ingin bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan baik. Tapi kalau saya melihat tadi dari hasil ibu dengan coach itu sudah sangat luar biasa sih Bu, dengan bagaimana ibu memberi pertanyaan, bagaimana dengan si coach juga dapat menemukan solusinya sendiri. Itu sudah sangat bagus, tapi itu dengan adanya ibu lebih ingin meningkatkan lagi, ingin mempertajam lagi untuk peningkatannya, itu sangat luar biasa ibu. Ya, mungkin sampai sini aja pertemuan kita ibu. Ya, assalamualaikum.